Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Adeline Pabrin Kenoketaren dengan NIM G002229. Saya dari kelompok A6. Hari ini akan menjelaskan mengenai laporan anatomi. Yang pertama, mengenai Tok Dalang 65 tahun datang ke rumah sakit A dengan keluhan nyeri di bagian punggung bawah sejak 1 minggu yang lalu. Dokter mengatakan bahwa terdapat gangguan struktur pada tulang belakang Tok Dalang. Nah, di sini akan menjelaskan struktur anatomi vertebra meliputi ossa, ligamenta, dan juga articulatio. Yang pertama, ini merupakan tampak vertebra bagian anterior, posterior, dan juga lateral. Lalu yang pertama, ini bagian vertebra cervicalis C1 sampai dengan C7. Nah, ciri khas ini ia memiliki lubang tambahan di processus transversus yang disebut sebagai foramen transversarium. Ini tuh dilewati oleh arteri dan vena vertebralis. Nah, C1 bagian atas atlasnya itu tidak punya korpus, tapi dua massa lateral yang membentuk sendi dengan tulang tengkorak, yaitu articulatio atlanto-occipitalis, yaitu sendi condylaris, yang memungkinkan gerakan menunduk dan juga mendongkak. Lalu untuk C2-nya, yang sering disebut sebagai aksis, itu memiliki tonjolan dens aksis yang membentuk sendi articulatio atlanto-axialis. Nah, jenis pivot joint ini memungkinkan gerakan rotasi kepala atau menggeleng. Lalu, sedangkan untuk vertebra C3 sampai dengan C7 memiliki korpus kecil dan foramen vertebral besar karena bagian ini tuh untuk melindungi sumsum yang bagian besar di leher. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai vertebra bagian thoracalis untuk T1 sampai T12. Nah, ciri khasnya itu memiliki fovea costalis superior dan inferior di korpus untuk bersendi dengan caput costae atau kepala tulang rusuk. Nah, pada processus transversus juga ada fovea costalis processus transversi. Ini tuh tempat untuk bersendi dengan tuberculum costae. Jadi, setiap tulang rusuk membentuk dua sendi, yaitu articulatio capitis costae, itu tuh antara kepala rusuk dan corpus vertebra. Lalu juga ada articulatio costotransversaria antara rusuk dan processus transversus vertebra. Nah, jenis sendinya itu adalah arthrodial atau plain joint. Nah, sendi ini itu untuk memungkinkan sedikit gerakan saat inspirasi dan juga ekspirasi. Selanjutnya adalah vertebra lumbalis. Ini ada di L1 sampai dengan L5. Ciri khasnya itu berbentuk besar, badannya besar, tebal, dan juga berat karena fungsinya yang merupakan untuk menopang sebagian besar beban tubuh. Nah, processus spinosusnya itu pendek dan lebar, mengarah ke belakang horizontal. Di vertebra lumbalis ini tuh tidak memiliki fovea costalis karena tidak bersendi dengan rusuk. Lalu dia itu bersendi satu sama lain melalui yang dinamakan sebagai articulatio intervertebralis. Itu tuh sendi antara korpus vertebra yang dipisahkan oleh discus intervertebralis. Untuk di sini itu ada jenis-jenis sendi seperti amphiarthrosis, itu cartilaginous joint, gerakannya kecil tapi sangat penting untuk fleksibilitas. Lalu ada juga articulatio sigapophysialis, itu antara processus articularis dan juga processus articularis superior dan juga inferior. Selanjutnya ada jenis sendi plain synovial joint. Nah, di plain synovial joint itu tuh gabungan keduanya yang memungkinkan gerakan seperti fleksi, ekstensi, dan sedikit lateral, bending di pinggang. Lalu kita selanjut ke sacrum dan juga coccyx. Sacrum dan juga coccyx. Nah, sacrum sendiri terdiri dari 5 vertebra yang menyatu dan bersendi dengan tulang panggul melalui articulatio sacroiliaca atau sendi pelana. Nah, sacrum ini itu untuk menopang berat tubuh ke panggul. Sedangkan coccyx merupakan tulang ekor kecil. Nah, itu os yang sebenarnya sisa dari vertebra vestigial. Selanjutnya itu mengenai ligamen. Nah, ligamen pada columna vertebralis
itu tuh berfungsi supaya kolumna tetap stabil, tetapi tetap fleksibel juga. Ada beberapa ligamen penting. Nah, yang pertama itu ada ligamentum longitudinal anterius, itu di bagian depan corpus vertebra. Dia untuk mencegah hiperekstensi. Lalu ada ligamentum longitudinal posterius di bagian belakang corpus, dan dia fungsi untuk mencegah hiperefleksi. Lalu ada juga ligamentum flavum. Dia itu menghubungkan lamina vertebra dan bersifat elastis agar kolom kembali ke posisi semula setelah membungkuk. Dan yang terakhir adalah ligamentum interspinal dan supraspinal untuk menghubungkan fascius spinosus antar vertebra. Lalu selain itu ada juga jenis-jenis dan hubungan antar sendi. Misalkan antar corpus vertebra bersendi lewat discus intervertebralis, lalu menjadi sendi cartilaginous. Lalu ada antar processus articularis superior dan inferior akan bersendi lewat articulatio sigmoidialis, akan menjadi sendi synovial plane. Lalu vertebra thoracal bersendi dengan costaem, lalu articulatio costovertebralis dan costotransversaria. Dan yang terakhir adalah vertebra cervical atas, atlas dan aksis akan bersendi dengan os occipital dan sesamanya untuk menghasilkan gerak di kepala. Jadi bisa disimpulkan bahwa setiap vertebra bersendi dengan vertebra di atas dan bawahnya melewati dua hubungan utama, yaitu discus intervertebralis antara badan vertebra dan juga facet joint atau articulatio sigmoidialis antara processus articularis. Selanjutnya, mengenai laporan kedua, yaitu seorang anak bernama Dudung, 9 tahun, datang ke IGD setelah jatuh dari pohon mangga. Ia terjatuh dengan posisi miring ke kiri. Saat ini, Dudung mengalami kelemahan gerak dan kehilangan sensasi di sepanjang lengan kirinya. Dokter mencurigai adanya cedera pada plexus brachialis kirinya. Jelaskan rangkaian dan susunan dari plexus brachialis. Nah, ini saya akan menjelaskan asal dan juga susunan dasar dari plexus brachialis. Plexus brachialis sendiri berasal dari rami anterior nervus spinalis T5 sampai T1. Jadi ada 5 akar saraf yang akan bersatu dan tersusun menjadi urutan khas yang dikenal sebagai roots, trunks, divisions, cords, and branches. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah roots atau akar yang terdiri dari C5, C6, C7, C8, dan juga T1. Ada beberapa cabang penting yang langsung keluar dari sini seperti nervus dorsalis scapula di C5, lalu ada nervus thoracius longus di C5 dan juga C7, lalu dia ini untuk dari otot serratus anterior. Lalu ada trunks atau batang saraf. Yang pertama itu truncus superior, ini tuh merupakan gabungan dari C5 dan juga C6. Bisa dilihat dia itu seperti gabungan. Lalu ada truncus medius, dia itu dari C7. Dan juga ada truncus inferior dari gabungan C8 dan juga T1. Selanjutnya ada yang disebut sebagai divisions atau cabang pembagi. Nah, tiap trunk akan membentuk 2 cabang, yaitu anterior dan posterior. Cabang anterior umumnya akan membentuk saraf yang menginervasi otot, yaitu flexor, sedangkan posterior untuk extensor. Selanjutnya adalah cord. Dia ini kumpulan cabang besar, jadi ada lateral cord, posterior cord, dan medial cord. Nah, untuk lateral cord itu gabungan anterior dari trunk atas dan tengah. Lalu ada posterior cord, dia ini gabungan dari semua posterior division. Dan untuk medial cord, dia ini dari anterior trunk bawah. Selanjutnya itu ada branches atau cabang terminal saraf utama. Dari 3 cord ini akan muncul 5 saraf besar yang akan menginervasi seluruh anggota gerak atas. Nah, yang pertama itu untuk nervus musculocutaneus untuk C5 sampai C7. Jadi otot flexor lengan atas atau biceps brachialis atau coracobrachialis. Lalu ada nervus axillaris C5 dan C6. Ini untuk otot deltoid, teres minor, serta kulit bahu lateral. Juga ada nervus radialis, dia ini untuk C5 sampai T1, untuk seluruh otot extensor, lengan, dan tangan. Ada juga nervus medianus untuk C6 sampai dengan T1,
Dia ini untuk otot flexor lengan bawah, pergelangan tangan, dan sebagian otot ibu jari. Lalu ada nervus ulnaris untuk C8 sampai T1 untuk otot interesting tangan dan sebagian flexor ulnaris. Ya, bisa dilihat ini untuk lebih besarnya. Lalu, mengenai letak dan hubungan anatomis, plexus brachialis ini terletak di antara otot scaleni, anterior dan medius, pada regio cervical bawah. Lalu turun di bawah clavicula di bawah clavicula dan melalui aksila atau ketiak sebelum bercabang ke lengan. Nah, secara klinis, posisi ini tuh penting karena trauma atau tekanan di daerah leher dan bahu. Misalnya akibat dislokasi bahu bisa mengganggu fungsi saraf plexus brachialis. Misalkan ada cedera di C5 atau C6 akan menyebabkan abduction palsy atau lengan yang menggantung dan juga rotasi internal. Lalu ada cedera C8 sampai T1 yang dapat menyebabkan clumps palsy atau paralisis otot intrinsic tangan. Nah, apa sih fungsi utamanya? Fungsi utamanya ini, plexus ini menyuplai, yang pertama ada motorik, ke seluruh otot lengan atas dan bawah, baik flexor maupun extensor. Lalu ada extensor, maksudnya ada sebagai sensorik, ke kulit bahu, lengan, dan juga tangan, serta ada simpatik, ke pembuluh darah di ekstremitas bagian atas. Jadi bisa kita simpulkan bahwa plexus brachialis ini merupakan pusat kontrol saraf lengan atas yang dibentuk dari akar saraf C5 sampai T1 dan tersusun rapi menjadi roots, trunks, divisions, cords, dan branches. Lalu mereka ini berakhir pada 5 saraf utama yang memastikan kita bisa mengangkat, menekuk, menggenggam, dan merasakan dengan tangan. Yang terakhir adalah Mino, 33 tahun, merupakan seorang atlet tari cepat, sprint. Suatu hari ketika sedang berlatih, Minho tiba-tiba mengeluh nyeri hebat di tungkai kanan atasnya. Berdasarkan kasus tersebut, jelaskan anatomi regio femoralis meliputi ossa, musculi, dan juga inervasi. Nah, regio femoris ini dibagi menjadi 3 kompartemen utama. Yang pertama itu ada epifisis, di sini ada diafisis, dan juga di sini ada epifisis. Nah, bisa kita lihat di atas ini merupakan anterior view, dan ini femur bagian sinistra. Jadi yang pertama kita bisa lihat ada fovea capitis, dia mencakup head-nya, lalu ada column atau neck, lalu ada yang disebut sebagai intercontractile line. Di sini di corpus, di bagian diafisis ada corpus, lalu di bawahnya ada lateral epicondyle atau epicondylaris lateralis, lalu ada facies patella, lalu ada adductor tuberculous, lalu di sini di bagian medial ada yang disebut sebagai epicondylaris medialis. Nah, di belakangnya di bagian posterior itu disebut sebagai intercondylaris notch. Lalu di sini di tepat sebelah di bagian head-nya ada yang dinamakan trochanter. Ini tuh trochanter mayor dan juga trochanter minor. Oke, lalu mengenai muskulusnya, kita bisa melihat untuk muskulusnya itu dibagi, ada yang profunda dan juga ada yang superficialis. Kita bisa lihat untuk yang superficialis ada gluteus medius, lalu juga ada gluteus maximus, lalu ada beberapa muskulus lainnya. Dan yang di profunda itu ada minimus gluteus atau gluteus minimus, ada juga di bawah gluteus maximus itu ada piriformis, ada gemellus superior, lalu ada obturator internus, obturator externus, gemellus inferior, quadratus femoris, dan ada adductor magnus brachialis.
seperti ini. Lalu untuk fungsinya dia sebagai untuk ekstensi panggul dan juga fleksi di lutut. Nah, sedangkan pada bagian anterior paha itu terdapat segitiga femoralis atau disebut femoral triangle yang dibatasi oleh musculus sartorius, merupakan muskulus paling panjang. Nah, dia itu ada di lateral. Lalu ada musculus adductor longus di medial dan juga ligamentum inguinal di atas. Nah, selain itu kita akan menjelaskan mengenai inervasi. Ini bagian anterior. Lalu selain itu kita akan menjelaskan mengenai bagian inervasi dan gerak utama. Nah, di bagian regio femoris ini tuh ada yang disebut sebagai nervus femoralis. Nah, fungsinya itu untuk ekstensi lutut, fleksi panggul. Nah, dia ini berada di otot depan. Dan juga ada nervus obturatorius. Nah, untuk otot medial fungsinya untuk aduksi, dan nervus ischiadicus untuk otot belakang fungsinya untuk ekstensi panggul, fleksi, dan lutut. Jadi dapat disimpulkan bahwa regio femoris merupakan daerah kompleks yang berisi otot besar, saraf, dan pembuluh utama tungkai. Nah, otot anterior, medial, dan posterior ini bekerja sama dalam menjaga keseimbangan dan mobilitas tungkai bawah. Nah, inervasinya terutama berasal dari plexus lumbalis dan sacralis dengan saraf utama yaitu femoralis obturatorius dan juga ischiadicus. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai vertebra, plexus brachialis, serta regio femoris. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Terima kasih.